Halo, video kali ini berisi kelanjutan tentang materi Scrum dan juga video ini dibuat sebagai UTS dari mata kuliah proyek perangkat lunak di kampus saya. Kita langsung lanjut saja ke inti videonya. Pemodelan Scrum dalam pembuatan aplikasi Speedboat. Langkah sebelumnya telah kita kerjakan yaitu user stories. Kalian dapat menonton di link di atas. Lanjut. Langkah selanjutnya yaitu setelah kita membuat user stories, maka kita akan membuat produk backlog. Apa itu produk backlog? Produk backlog merupakan pembagian atau pengelompokan proses-proses berdasarkan dari analisis pada langkah sebelumnya. Dalam produk backlog ini memiliki estimasi pengerjaan atau jangka waktu dalam mengerjakan sesuatu. Setelah itu ada fitur yang akan dibuat dan prioritas dari masing-masing fitur tersebut yang ditampilkan dalam bentuk tabel berdasarkan langkah sebelumnya yaitu user stories. Jadi kita sebelumnya telah membuat user stories untuk pemodelan Scrum dalam pembuatan aplikasi Speedboat. Setelah itu maka produk backlog di pemodelan Scrum dalam pembuatan aplikasi Speedboat terbagi menjadi 3 kategori pengguna sistem. Yang pertama admin, yang kedua petugas, dan yang ketiga adalah penumpang. Dan ini adalah tabel dari produk backlog tersebut. Yang pertama ada nomor, fitur, estimasi, dan priority. Yang pertama ada login multi-user. Estimasi pengerjaannya 14 hari. Di sini saya membuat lama karena kita mengerjakan login dengan multi-user atau dia yang masuk ke dalam sistem berdasarkan ID atau username-nya kita bagi-bagi, karena itu estimasi pengerjaannya menjadi lama karena tampilan dari beberapa pengguna seperti pengguna level admin, pengguna level petugas, dan pengguna level penumpang itu tampilannya berbeda-beda. Dan itu kita kasih prioritinya high atau yang paling terutama. Setelah itu pengerjaan dashboard dari pengguna sistem tersebut. Estimasinya 7 hari. Dan prioritinya yaitu medium. Setelah itu ada pengguna level admin. Mengelola keseluruhan database sistem Speedboat. Jadi admin itu dia berkuasa sepenuhnya atas semua yang terdapat pada sistem dari aplikasi Speedboat. Estimasi pengerjaannya 10 hari. Prioritinya high, yang paling teratas. Setelah itu mengelola data petugas, itu juga fungsi admin. Estimasi pengerjaannya 8 hari dan prioritinya high juga. Mengelola data mitra Speedboat. Estimasi pengerjaannya 9 hari dan prioritinya juga yang paling teratas atau yang paling diutamakan. Setelah itu pengguna level petugas. Pengguna level petugas mengelola pendaftaran mitra Speedboat. Jadi jika ada orang yang memiliki Speedboat dan dia ingin masuk ke dalam perusahaannya kami sebagai pencipta aplikasi, maka dia akan disebut mitra. Jadi dia memiliki Speedboat dan dia bekerja untuk mengendarai Speedboatnya, tetapi kami akan membayar dia dan dia akan bekerja sebagai kami sebagai bawahan. Estimasi pengerjaannya 7 hari, prioritinya medium karena dia mengelola pendaftaran Speedboat saja. Setelah itu mengelola pendaftaran penumpang. Jadi kan nanti aplikasinya jadi tuh. Terus orang yang ingin naik, kan dia pasti memesan tiket via online. Nah di situ yang dimaksud dengan pendaftaran penumpang. Jadi dia masukkan dulu dia punya data-data diri untuk sebagai penumpang aplikasi Speedboat. Estimasi pengerjaannya 7 hari, prioritinya medium. Setelah itu mengelola data mitra Speedboat, estimasinya 9 hari, prioritinya high. Mengelola data penumpang,
estimasinya 9 hari, prioritinya juga high priority. Setelah itu mengelola data speedboat, ya maksudnya kendaraan dari mitra, yaitu speedboat. Estimasi pengerjaannya 7 hari, dan prioritinya itu saya kasih rendah, yaitu low, karena dia kan cuman mengelola kendaraan dari speedboat. Setelah itu mengelola data tiket, ya ini juga fungsi dari level petugas atau seorang petugas. Dia mengelola data tiket, maka estimasi pengerjaannya 9 hari, dan prioritinya high, yang paling teratas. Selain itu dia juga mengelola data penjualan tiket speedboat. Jadi bagi penumpang yang hendak memesan tiket dari speedboat, maka itu fungsinya petugas dia untuk mengatur. Jadi dia mengatur kursi berapa, nomor berapa yang kosong, dia akan memberikan tiket untuk tersebut kepada kursi atau nomor tersebut kepada penumpang yang memesan. Estimasi pengerjaannya 9 hari, dan prioritinya saya kasih high priority. Setelah itu lanjut. Dan yang terakhir, pengguna level penumpang. Pengguna level penumpang ini dapat mengelola data pembelian speedboat. Jadi dia tuh dapat mengatur tujuan kemana dia pergi, dan juga dia dapat mengelola jadwal keberangkatan dari speedboat. Maksudnya dia dapat melihat speedboat yang hendak bergerak ke tujuannya itu pukul berapa. Terus saya hanya kasih low untuk jadwal keberangkatan speedboat, prioritinya low. Sedangkan untuk mengelola data pembeli tiket, saya berikan medium. Estimasi pengerjaannya sama, yaitu 7 hari. Oke, jadi sekian dan terima kasih. Itu saja video yang saya buat tentang backlog atau produk backlog dalam pemodelan Scrum pada aplikasi Speedboat. Jika kalian memiliki pertanyaan, silakan kalian tanya di kolom komentar. Dan jika kalian menyukai video ini, silakan like. Oke, bye-bye.